lalai katanya. Beribu-ribu lalai. Nyai Mas Gandasari. Tapi saya mau nanya, Pak, selain pengawasan Abah seperti itu, yang mungkin Abah pernah lihat atau Abah pernah dengar, ada nggak orang yang menyalahgunakan satu keindahan alam ini? Allah ciptakan satu keindahan ini. Ada nggak yang menyalahgunakan itu? Artinya dalam tanda kutip ya, Abah bisa mengatakan apa yang kira-kira yang pernah Abah lihat atau pernah dengar yang tanpa bimbingan Abah atau yang Abah tanpa itu? Jadi sesudah dipegang sama saya, alhamdulillah, namanya pernah dipegang sama saya ya dulu 3 tahun ya sebelum ini. Dari mulai habis ini didangdan habis, langsung saya mengajukan gerbang besi. Dikenakan kan sempat dipasang lampu ini, terang banget mas, kabel masih ada di dalam. Ada listrik maksudnya? Sekarang mah udah putus. Dulu pernah 2 tahun tuh mewah. Jadi saya buru-buru saya usul sama Pak Edi dengan Pak Haji minta di gerbang dikenakan indah dan mewah. Sekarang banyak orang yang pada datang dari tetangga, Rumpin, Yungtung mana juga pada datang pengen tahu. Dikenakan udah mewah, ada lampu, ada apa. Saya minta di gerbang. Jadi kata Pak Edi dan Pak Haji, kalau tanpa melalui ini siapapun silakan. Bukan buat orang banyak, saya dangdan ini bukan untuk pribadi. Yang dangdan mas udah berapa tahun kemarin udah ada di mulai dangdan. Itu buat orang banyak, buat siapapun yang mau ke sini jangan sampai lumpur segini masuk kita belepotan gitu. Sekarang alhamdulillah yang digali tanahnya aja mas, ada yang semeter 70 ada. Iya ngeluarin tuh. Ini mesin 1 di dalam pas belokan 1, ntar mau nyambung ke lantai 2, 1 lagi di sini 3 disambung-sambung. Oh ada 2 lantai di dalam itu? Ada, coba ntar nanti kita masuk ya. Cuma gini pemirsa, saya menghimbau aja buat semua warga Rumpin, semua masyarakat Rumpin, ini daerah Rumpin, ini satu objek tujuan di antara yang baru diketemukan tentang pertemuan tentang keindahan alam ini, ya kan? Kami dari tim Geo menyampaikan juga sama masyarakat Rumpin, jikalau pemirsa yang sekalipun masyarakat Rumpinnya sendiri, kalau ada yang belum pernah tahu tentang Gua Pengantin, ini sudah ada petunjuk dari perjalanan Gua Pengantin seperti apa, silakan disimak, lalu silakan kunjungi untuk sama-sama melestarikan budaya alam itu, keindahan alamnya itu tadi. Jangan sampai mendengar sesuatu yang kliniknya saja, tapi buktikan, silakan masyarakat buktikan. Tergantung pemirsa mau dibawakan kemana dan satu pengertian, ya. Tapi saya hanya sekedar menyampaikan ini, kalau boleh sih supaya banyak pendatang di sini untuk merupakan satu tempat tujuan wisata, mungkin tolong dirawat masyarakat Rumpin ini, dibawakan satu keindahan alam saja, dibawakan satu sejarah cerita budaya masyarakat. Mudah-mudahan tidak disalahgunakan tempat itu. Tertib, harus lebih adab, karena ini ciptaan Allah, alam ini ciptaan Allah yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita rawat, intinya itu. Karena betapa indahnya pesona alam Rumpin ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ke dalam, ya. Bagus banget. Batu bisa lurus kayak dapat Kayak pisau gitu. Batu apa tadi, Bah? Batu itu mah dapat nginjek aja, itu namanya kan pesonanya ada dua langsung ke garapan yang saya pegang. Buah seeng, buah cetok, buah pentong, buah babi sekitar 1 hektaran sama ada. Oh, ada buah babi sih ya? Semua yang mau ke buah itu kita saya juga. Oh. Bang Is kan pada bangunan baru. Oh iya Pak, sebelum bangun itu bangun ke saya banget pemirsa. Ini saya baru dengar juga nih, ada buah pengantin. Ternyata ini apa bersaksikan nih? Ada buah babi ya? Buah babi ujung buah babi itu buahnya terbuka. Tapi kalau kita jatuh mah ya lumayan, itu sekitar 2 balon. Apa pernah masuk ke dalam sana? Ya sering. Oh, orang Masya Allah. banyak minta diantar tuh. Jauh dari sini. Tanya cucu saya kemarin sama di Bule, di Bule kemarin wawancara. Banyak yang ke sana. Jauh dari sini. Ya kalau Jalannya kemana? kita dari
saya yang ngecat. Oh, pemirsa, ini saya pernah mendengar tentang buah babi ini. Banyak di antara agak sedikit ke mistis ya. Mistisnya itu katanya gitu. Tapi ini saya ketemu sekarang bukan katanya, ini yang biasa ngantar ke sana. Nanti katanya yang biasa ngantar ya. Tapi tidak membahas itu. Ini suatu PR aja buat kita. Bisa nggak kita sampai ke sana? Ya, tergantung Allah juga yang menyampaikan kita. Ya, kita lihat dulu, Pak. Kita lihat dulu. Kalau di sini Ini lalai nih, pemirsa, ini lalai. Ini guanya lalai, masya Allah itu lihat. ini sedikit. Di sini kadang-kadang kalau lagi banyak tuh. Tuh. Oh itu banyak. Ribu-ribu kelelawar di dalam, tapi kalau mau ngenelor di sini. Yang beribu-ribu itu. Iya, coba ntar dilihat di dalam. Kita lihat. Nah pemirsa lihat. Ini tentang kelelawar nih. Nih tadinya gua lalai itu ini. Ini cuma sedikit, ini sedikit gua sedikit saja ya. Ini saya pakai senter, saya nggak bawa senter nih, pakai HP saja. Ini lalai itu tadi, kelelawar kecil. Ini gua-guanya. Ini cuma sedikit katanya. Ini beribu-ribu katanya. Kalau ini kebetulan siang tuh, lihat. Anak-anaknya ini. Kelelawar banyak banget. Ini tentang tuh, masya Allah. Ini kelelawar. Jadi disebut gua lalai itu memang karena banyak ini lalai. Ya, tuh pemirsa di atas tuh banyak lalai tuh, lihat pemirsa. Ini lalai. Di langit-langit gua ini ada lalai. Nih lalai-lalainya atau apa namanya? Kelelawar ya. Nih. Masya Allah, wanginya masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Pemirsa, mohon maaf saya ada sedikit iklan. Ini Abah Hendi, kemudian yang mengantar kami berdasarkan dari kebiasaan Abah kalau ngantar pendatang itu seperti ini, ya. Jadi itu patut kami harus hargai juga beliau karena beliau yang memang diamanahkan untuk para pengunjung yang dibawa sama Abah ini. Katanya ada adab, jadi ada seperti ini. Dan saya tadi masuk dari ruang itu sudah tercium wangi, bisa wanginya ini. Nah, ini di sini ada cerita di sini. Kita lihat cerita. Abah udah mulai cerita tadi. Ya, sini pemirsa. Kita lihat ini. Kita dengar cerita Abah. Ayo kita duduk dengar, yuk kita dengar. Udah. Yuk. Semua orang yang punya maksud dan tujuan ke sini tetap ya ini namanya pintu pertama, bukan gerbang, ini mah pintu pertama. Pintu pertama ini tapi bisa langsung ke dalam, cuman ya namanya kita mau bisa langsung tembus ke sana. Oh masya Allah. Tuh lihat ada ini katanya pintu pertama ada lubang di sini. Jadi orang misalkan kalau misalkan minta itu dan ini tetap udah saya cerita tajiah apa, mau dia mau wirid mau apa, mau nginep di sini mau tidur apa ke gimana. Silakan. Oh ini tempatnya Pak ya? Ya, kadang-kadang di sini orang kadang-kadang yang takut di dalam di sini. Bisa masuk ke dalam maksudnya orang? Enggak di sono, ntar pintu ada pintu. Oh jadi tembusannya ini katanya. Jadi kalau ini sebelum itu di Dangdan juga ini kalau ini makan udah pintu pertama dibilang. Nah ini disebutnya ini kemaluan laki-laki. Oh masya Allah, ini maaf pemirsa, ini karena batunya seperti ini ya. Nah kalau ini dengkul nih ceritanya. Cerita dari orang tua, makanya saya ada yang nanya dikatakan namanya orang tua almarhum itu sangat dihargai sama saya. Nah ini langsung tembusnya ini ke tempat nyuci, cerita tempat nyuci di dalam ada kamar mandi dibilang sekarang sumur terbalik air awet muda. Ntar dilihat di dalam dah. Nah ini pintu pertama semua orang yang punya maksud dan tujuan tetap sama saya dibawa kemari dulu. Saya udah baca, udah tajiah, udah apa, saya tunggu di depan dia biar minta di sini. Itu langsung gitu dia itu cerita gitu. Jadi sebetulnya komunikasi kalau nasib kita bagus, kalau dia sebetulnya lagi ini tetap di sini bisa komunikasi. Cuman nggak lama sekilas itu. Bah, saya mau tanya, mohon maaf ya Bah, mungkin saya pertanyaan ini pertanyaan awam Bah ya. Bah,
ada enggak orang yang pengunjung sini terus yang di samping itu duduk di sini terus apalah yang tadi disampaikan sama Abah, lalu bah misalnya kesurupan gitu bah, pernah nggak terjadi? Oh enggak ada. Kalau saya manggil maaf ya, kalau saya manggil orang tersebut pengen ini baru saya masuk ke dia. Tuh. Pernah gitu. Jadi manggil juga kadang-kadang nggak setiap manggil. Cuma saya boleh bertanya bah, mungkin ini profesi Abah, tapi karena Abah menyatakan di media sekarang memanggil, lalu kalau boleh saya tahu bah, siapa yang dipanggil bah? Ya itu udah saya ketahui. Apa sih? Jadi mohon maaf, ini penasaran saya sebetulnya beri kasih tahu sama Abah. Cuma saya mewakili pemirsa supaya pemirsa jangan tanya ini. Itu ada adab itu tadi. Itu keyakinan setiap hak prerogatif seseorang. Saya mewakili pemirsa supaya pemirsa tidak bertanya-tanya dengan persoalan itu. Maka saya wakili karena sebetulnya ya itu yang tadi disampaikan sama Abah. Tapi itu tadi supaya lebih jelas kita mau mengarahnya. Ya, itu udah saya tanyakan pemirsa mewakili. Gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi saya tidak memaksakan Abah juga karena saya dikasih tahu tadi. Tapi karena pemirsa belum dikasih tahu sama Abah, saya takut, khawatir ketika ada menyalahi aturan di tempat seperti begini gitu loh. Supaya ya kita tertib ya. Kira-kira begitu karena memang ini kan, budaya. Bagi saya terbuka begini, siapapun yang bisa memanggil dan pengen komunikasi, pengen ngobrol, silahkan siapa aja saya tawarin begitu. Begitu pemirsa. Tawarin gitu. Tapi saya dukung, saya dampingi gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang manggil juga, kadang-kadang kan dia juga pertemuan di keraton mana, dia juga sama banyak kesibukan gitu. Kadang-kadang kalau nemuin saya juga di sini hanya sekilas. Gitu. Tapi saya dari tadi apa yang mau saya tanyakan, sebetulnya dari tadi saya mau tanyakan. Ada sesuatu yang ganjel saya dari mulai Abah Hendy ini saya datang ke tersinggahnya di rumahnya tadi. Abah ini dengan persiapan bawa tas, saya nggak tahu apa yang dibungkus, ternyata ini dupa ya, Bah ya? Ya. Dupa. Terus tadi saya lihat karena ada golok tuh, lihat pemirsa, ada golok ya. Ya. Saya belum tanyakan, saya takut. Kalau golok ini buat apa bah golok bah? Karena logika saya tadi memang dari perjalanan ada bambu ditebas kayak ngalangin jalan. Iya. Biasa kalau jalan habis dangdan saya nggak bawa golok, dikarenakan takut bambu kena angin apa gitu kan. Kalau pakai tangan kan, kalau bambu nggak seperti kayu. Kalau golok sama langsung putus gitu loh pakai golok. Nah, gitu ya bah. Iya. Ini supaya pemirsa juga jangan bertanya-tanya nih, karena dari tadi di shoot juga ya ada golok di Abah itu. Jadi saya perlu pertanyakan kembali. Saya mewakili pemirsa apapun supaya tahu ya tuh goloknya. Ya, kan golok kata orang tua aja begini. Namanya kalau kemana-mana syarat gitu ya, syarat gitu. Kalau kita ke hutan kemana, tapi saya jarang bawa golok ke sini dikarenakan kemarin musim hujan musim angin. Tebakan saya bambu nih. Aku tadi menghalangi jalan, saya potong gitu kalau pakai golok itu maksudnya. Ini jawaban buat pemirsa. Tapi saya sudah tahu jawaban pribadi saya aja sama apa tadi saya kasih tahu bocoran, nggak bakal saya kasih tahu. Cukup saya nanya sama Abang, cukup itu. Tapi ini logika supaya jangan sampai penafsiran ya, Abah bawa golok gini ya. Karena dari tadi saya mau tanyakan, cuma lupa supaya jangan sampai takut sama Abah kalau pemirsa mau datang ke sini nanti diantar sama Abah Hendy, ya kan? Abah pasti bawa golok karena perjalanan itu banyak bambu dan banyak rintangan sehingga harus keamanan, kenyamanan supaya pohon rubuh segala macam Abah bisa mengatasi untuk kelancaran kita yang datang ke sini. Kira-kira begitu pemirsa ya, jangan sampai salah tafsir. Udah, yuk, udah gini, udah sini. Ada, oh ya, ini masih ada. Golok juga ini mah masuk tujuan baik. Nah, kita kepancing juga Abah nih. Kepancing juga ya. Saya nggak berani nanya soalnya. Jadi saya Abah kepancing. Coba ya, yuk, masih tujuan baik, yuk, yang penting baik. Tapi cukup 2 tahun saja katanya. Jadi kan kalau ini ketik kemisan. Ada lubang kecil. Oh, banyak lubang tuh. Ini mah khusus bisa jalan khusus yang di dalam. Oh, begitu. Perjalanan kita mah ini aja. Sejarah spiritual itu mah. Yuk kita lihat yang tidak normal. Siap, jalan normal lagi. Oh, pemirsa ini tadi saya kesini nyasar nyari apa? Ternyata apa di sana? Abi penasaran. Penasaran nih. Tuh banyak lalai nih. Tuh lihat banyak lalai. Ceritanya saya kan
kan kalau ada banjir gede itu lumpur belum bersihin semua. Lumpur. Jadi kalau kali banjir ke sini hanya selewat doang. Jadi air turun, lumpur mah ketinggalan. Oh, gitu. Luar biasa ya, ini indah ciptaan Allah ini ya Allah. Ini kalau pengen tahu ini segini kali saya tanah nih. Oh pemirsa, Nih kalau kalinya meluap, jadi airnya datang itu kali di situ meluap cukup besar memang. Tapi kalau meluap itu sampai segini katanya, berarti segini saya nih lumpurnya, airnya nggak tahu. Alam, cuma lumpurnya. Ini yang dibersih sama apa yang tadi dijelaskan, ya kan? Sampai satu orang yang mengajarkan selama 3 bulan. Waktu bangun jembatan kan jembatan ke bawah itu. Masya Allah. Yang separuh. Ini air sampai sini. Oh, Nyampe ke jembatan, pas jembatan air nyampe ke sini. oh karena ke bendung dulu ya. Ya kalau istilahnya nggak lokasinya lurus, ini bisa penuh. Masya Allah. Silakan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata saya pemirsa, ini becek ada air. Jadi kalau masuk ini memang dari langit-langit atau di dinding gua ini, karena ini alam ya, gunung. Jadi ini kalau kita lihat tuh air menggerisi, ada air turun dari lereng, dari pinggir-pinggir lereng-lereng ini, dari atas langit-langit gua ini air turun. Karena memang ini juga lagi musimnya, musim hujan. Ini di sini. Saya gali segini nih kanan. Nih. Oh ini pemirsa. Nih. Panas sampai masuk segini, masuk ini digali katanya. Nih kanan nih. Dari lumpur kali ini. Ini kekurung tanah. Ini kekurung. Jadi waktu ngabisin lumpur ini juga hati-hati jangan sampai kena ini ya Pak ya. Kan bawa setim segala. Bawa setim segala. Oh seperti ini pemirsa. Pakai setim segala ini. Alpon 3, setim 1. Nggak kebayang saya ngerjain ini membersih lumpur. Ini ceritanya. Oh, Masya Allah. Nih pemirsa, kita lihat ada sesuatu yang menakjubkan nih. Nih, subhanallah. Ini ada batu-batu di sini. Saya tidak coba lihat. Maaf ya, boleh ya Pak naik ya Pak? Ya boleh. Boleh ya. Hati-hati, Pi. Bismillah. Ayo kita lihat kamera, lihat sini. Hati-hati. Nah, ini apa namanya Bang? Ini cerita tempat nyuci zaman dulu. Ini pemirsa, ada satu cerita juga ini. Ada batu-batu ini di atas di sini. Ah, kalau saya boleh saya gambarkan tempat nyuci di sini, ini benar nih. Ini ada tempat memang penggilasan. Kalau zaman dulu mungkin zaman konvensional dulu nyuci nggak pakai mesin cuci ya. Jadi kalau ini orang di gini nih di batu yang melempar begini. Nah, ini masuk di nalar saya. Itu tempat duduknya atau seperti apa? Dan di situ tempat mungkin ada sumber air di sana. Dan ini kalau kita lihat ini tuh pemirsa, air pada turun dari langit-langit gua ini. Ya, ini ruangan tempat cuci. Jadi di dalam gua pengantin ini sudah dilengkapi dengan ruangan-ruangan rumah tangganya, ya. Nah, jelasnya itu saya tidak berani menjelaskan karena bukan kapasitas saya. Jadi itu Abah yang tadi yang bisa menjelaskan. Tapi minimal saya melihat pakai logika sajalah apapun sekarang ini itu. Suatu tempat yang memang enak memang kalau dipakai cuci. Dengan sudah dipersiapkan persiapan untuk sarana cucinya ya. Kira-kira begitu ya pemirsa. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih, salam Jeo.